Bayangin kalian seorang bajak laut yang terdampar di tengah lautan luas. Di sekeliling kalian ada air yang jumlahnya nggak bisa dibayangin. Tapi kalian udah sering dikasih tahu orang bahwa jangan coba-coba minum air laut. Tapi kenapa nggak boleh? Emang apa yang bakal terjadi kalau kita minum air laut? Semua gara-gara air laut itu, ya asin banget. Bayangin kalian minum segelas air yang dicampur sama garam sebanyak 1 sendok teh penuh. Kebayang asinnya? Tambahin lagi. Karena air laut itu setara segelas air dicampur 2 sendok teh garam. Gila banget. Air asin ini bisa bikin sel jadi kekeringan, nyusut, bahkan bikin organ-organ tubuh rusak. Tapi kenapa bisa gitu? Simpelnya tubuh kita itu mengandung banyak air. Tapi bukan cuma darah atau keringat. Air itu ada di dalam semua sel kita. Bahkan juga luar sel. Air di dalam sel dan di luar sel punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, pas minum air laut, kandungan garam di luar sel jadi lebih banyak dari yang ada di dalam sel. Terus karena tubuh kita selalu pengen seimbang, sel jadi ngeluarin air buat ngencerin garam di luar. Dan kalau udah gini, organ yang bakal kerja Rodi buat bersih-bersih adalah ginjal. Ya, ibarat nyuci kotoran yang perlu air, ginjal juga butuh air buat ngebuang garam. Otak pun jadi nyuruh kita buat terus nyari air. Alias, semakin banyak minum air laut, kita malah semakin haus. Dan bahayanya nggak cuma itu, laut juga jadi tempat tinggal para makhluk kecil, salah satunya alga beracun. Ya, kadang ada laut yang sampai ngalamin ledakan populasi alga dan ngeracunin airnya. Biasanya air kelihatan berubah warna, berbusa, bahkan sampai banyak ikan mati ngambang. Kalau keminum bisa sampai bikin mual, diare, bahkan lumpuh. Misalnya, kayak di Laut Amerika ini, waktu itu airnya berubah merah, dan gilanya orang-orang yang cuman ngehirup udara deket pantai bisa langsung ngerasa mual dan batuk-batuk. Oke, semuanya tadi kedengeran serem banget. Tapi kalau gitu, apakah seluruh air laut yang melimpah ini beneran nggak bisa kita minum? Jawabannya, ternyata bisa. Teknologinya udah ada. Misalnya, Arab Saudi itu pakai penyaring super tipis dan manfaatin panas untuk bisa misahin garam dan kuman dari air laut. Dalam setahun, air olahan mereka bisa cukup buat ngisi 1000 piramida. Atau ada juga Qatar, yang ternyata hampir seluruh air minum di sana asalnya dari laut. Meski emang karena prosesnya boros energi, air yang dihasilin dari cara ini biasanya harganya mahal dan kurang ramah lingkungan. Ya, sekarang kita tahu kenapa air laut nggak bisa diminum sembarangan. Makanya penyelamat para pengembara laut itu sebenarnya cuma air hujan. Atau kalau udah kepepet, darah. Misalnya yang pernah kejadian sama paman satu ini. Kapalnya karam karena perang. Dia bisa bertahan berbulan-bulan di laut cuma dengan minum air hujan dan darah hewan. Atau bahkan air urinnya. Jadi mungkin video ini bisa ngingetin kita untuk ambil gelas dan rasain nikmatnya air yang gak dikasih 2 sendok teh garam. Dan seperti biasa, terima kasih.